Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha Kaya memperkaya diri kita dengan tidak butuh kepada selain Allah. Karena ternyata banyak orang kaya yang menjadi miskin karena kebutuhannya lebih banyak dari kekayaannya. Sayangnya, kebutuhan itu tidak pernah ada ujungnya. Seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Begitulah banyak orang yang diberi kekayaan duniawi tapi batinnya miskin, sehingga hari-harinya dia sengsara, diperbudak oleh keinginan dan kebutuhannya. Dan semoga Allah memperkaya kita dengan rasa puas terhadap apa yang ada. Kita tidak bisa mengatakan orang kaya kalau dia selalu haus, tidak puas. Kekayaan seseorang tidak terletak pada uangnya, tetapi terletak pada batinnya. Setidaknya kita akan mengupas hikmah yang kaya itu seperti apa menurut Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qutira alaihi rizquhu sairuna ilaihi. Hendaknya membelanjakan tiap orang kaya menurut kekayaannya, ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan orang yang terbatas rizkinya, yaitu orang sedang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang telah sampai kepada Allah karena mereka telah terlepas dari kurungan melihat kepada sesuatu selain Allah, ke alam tauhid, maka luaslah pandangan mereka, maka mereka berbuat di alam mereka lebih leluasa. Sebaliknya orang yang masih merangkak-rangkak di dalam ilmu dan faham yang terbatas, mereka ini pun mengeluarkan sekedarnya. Kalau tadi kita bahas tentang kekayaan harta, orang yang kaya itu bisa dilihat dari sedikitnya kebutuhannya. Kalau orang sedikit kebutuhannya dan senang menafkahkan, itulah orang yang kaya harta. Tapi kalau orang punya uang dan lebih sibuk disembunyikan dalam tabungannya, dia miskin, dia takut berkurang rezekinya. Makin banyak takut kekurangan, makin miskin. Orang yang kaya tidak pernah takut kekurangan. Orang yang paling kaya hakiki adalah orang yang yakin kepada jaminan Allah, sehingga dia ringan bersedekah. Karena sedekah tidak akan mengurangi harta, kecuali akan menambah. Jadi jangan lihat kekayaan orang dari apa yang dimilikinya, tapi lihat kekayaan seseorang dari apa yang bisa dinafkahkannya. Kekayaan lain adalah ilmu. Orang yang kaya dengan ilmu, dia akan leluasa mengajari ilmu. Dia mencari ilmu, dia sampaikan kepada yang lain sesudah dia amalkan. Itu kaya. Tapi ada orang yang punya ilmu, kemudian dia kikir, tidak mau memberikan kepada yang lain. Sebetulnya dia bukan termasuk yang berilmu. Ciri keilmuan seseorang adalah kalau dengan ilmunya, dia makin lapang, makin dekat dengan Allah, dan makin gemar memberikan ilmunya bagai cahaya matahari yang tidak pernah merasa rugi dengan mengeluarkan cahayanya. Tapi kekayaan yang kita bahas di sini adalah kekayaan yang disebut ahli ma'rifah. Orang yang mengenal Allah dengan baik dan dia kaya dengan pengenalan akan keagungan kebesaran Allah, dia akan sangat leluasa menjelaskan siapa Allah. Tidak semua orang bisa menjelaskan Allah. Bahkan ada yang menyebut Allah saja tidak sanggup. Paling tinggi Tuhan. Atau ada yang mengatakan yang di atas. Dia
yang maha kuasa, ada yang begitu berat sekali. Karena dia memang miskin dalam keyakinan kepada Allah. Orang yang miskin keyakinan sulit memberikan ketenangan kepada istrinya, kepada anaknya, karena dia sendiri nggak punya sumber ketenangan itu. Orang yang jauh dari Allah, dia gelisah, dia tidak bisa menenangkan keluarganya. Apa yang akan dia tenangkan? Dia sendiri tidak punya sumber ketenangannya. Makanya orang yang sudah kenal, akrab dengan Allah, dia punya ketenangan yang melimpah pada dirinya. Akibatnya dia bisa menenangkan banyak orang-orang di sekitarnya. Wajahnya tenang saja sudah membuat orang tenang yang menatapnya. Kata-katanya yang tenang menenangkan. Tidak semua orang menyuruh tenang orang jadi tenang, karena yang berkatanya belum tentu tenang. Orang yang sudah mengenal Allah, sekujur tubuhnya memiliki ketenangan luar biasa. Dan dia kaya sekali untuk mendistribusikan ketenangannya kepada orang lain. Kaya untuk mendistribusikan hartanya, karena dia tidak takut miskin. Kaya untuk mendistribusikan ilmunya, tenaganya, pikirannya. Itulah kekayaan orang yang kaya sejati. Orang yang leluasa sekali mendoakan orang lain, menolong orang lain. Dia tidak pernah berat untuk menyenangkan orang, menghormati orang. Itulah orang yang kaya, hakiki. Karena ada orang yang miskin penghargaan. Kemana-mana ingin dihormati, dihargai. Ingin dibedakan, dispesialkan. Kalau tidak dihargai, sakit hati. Dia miskin sebetulnya. Dia belum berharga. Karena yang berharga itu yang bisa menghargai. Ada yang miskin penghormatan, dia ingin dihormati. Kalau tidak datang penghormatan, dia sakit hati. Bagi seorang yang ma'rifat kepada Allah, dia kaya, dia tidak membutuhkan apapun dari siapapun, kecuali hanya dari Allah semata. Sehingga tenang hidup tuh, mantap. Tidak menjilat, tidak meminta-minta, tidak menggadaikan dirinya kepada makhluk. Mungkin rumahnya sederhana, tapi batinnya megah. Mungkin uangnya sedikit, tapi batinnya kaya. Mungkin tanahnya sempit, tapi hatinya lapang. Mungkin tubuhnya mungil, tapi jiwanya besar. Inilah kekayaan hakiki. Kalau dunia dibagikan kepada siapa saja oleh Allah, termasuk orang yang zalim, ingkar, munafik, kasih. Tapi kekayaan yang termahal, ma'rifatullah, tidak dibagikan kepada sembarang orang. Inilah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jikalau kita ingin tergolong orang yang kaya, terus belajar, kenali Allah, dekati Allah, dan jadikanlah diri kita menjadi orang yang senantiasa cinta berat kepada Allah. Segalanya Allah. Allah, hanya Engkau penggenggam, pemilik diri ini, penentu segala-gala, penguasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makin kokoh keyakinan, makin nikmat dalam hidup, makin mulia dan cemerlang dalam kepribadian. Para pemirsa yang budiman, dengan kata lain, kita jangan sampai menganggap melimpahnya kekayaan sebagai karunia Allah yang memuliakan kita. Belum tentu. Ada kalanya berbentuk istijraj namanya. Oleh Allah diberi, tapi bisa menambah kerugian dan kesesatan. Waspadalah, kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan pada batin kita. Baik, ada yang akan bertanya, silakan. Begini, bagaimana kriteria harta yang barokah dalam kehidupan sehari-hari? Harta yang barokah? Iya. Kenapa bertanya itu? Supaya lebih tenang. Supaya lebih tenang. Jadi dulu guru saya pernah mengatakan, sesuatu yang barokah itu cirinya adalah bermanfaat untuk dunia, bermakna untuk akhirat. Ilmu yang barokah, yang di dunianya membawa manfaat, di akhirat juga membawa manfaat.
rumah yang berkah, rumah yang di dunianya kita nikmati, di akhirat juga kita nikmati. Termasuk pernikahan yang barokah. Rumah tangga di dunia dinikmati, di akhirat juga dinikmati. Rezeki yang barokah adalah rezeki yang di dunia ini bisa menjadikan minimal 3 hal. 1, batinnya tenang. Karena ada rezeki yang membuat batin tidak tenang. Makanya kalau orang dapat rezeki yang halal berkah, dia tenang cirinya. Yang kedua, mencukupi, sejenis pas-pasan, pas butuh, cukup. Karena ada yang banyak tapi tidak cukup. Pernah ada seseorang, ya saya tidak tahu bagaimana sumber keuangannya, kaya kata orang, menjelang berangkat haji, rekening belum cair. Mau jual mobil, mobilnya rusak. Jual tanah, tanahnya tidak bisa dijual karena bermasalah dengan sertifikatnya. Mau pinjam, tidak ada yang meminjamkan. Bayangkan, sekian banyak aset tidak ada satupun yang bisa cair. Hanya untuk membayar haji yang waktu itu hanya 4.200.000. Kalau Allah mengunci, sulit kebutuhannya terpenuhi, walaupun seakan-akan banyak. Ada orang yang barokah tuh ada saja cukup, dan puas, hati itu puas, nggak tersiksa. Karena ada juga yang tidak pernah puas. Dan yang ketiga, yang pertama apa tadi? Tenang. Yang kedua, mencukupi. Yang ketiga adalah kalau rezeki barokah itu dirinya lebih berharga daripada hartanya. Jadi dia lebih bernilai daripada hartanya. Ada orang punya mobil, mobilnya berkah. Nah, dia dihormati bukan karena mobilnya, karena orangnya. Dia punya rumah sederhana tapi tetap disegani. Nah, pribadinya. Ada orang yang dibuat oleh Allah sedemikian rupa sehingga kalau dia punya harta, kedudukan apapun, dirinya lebih tinggi. Kalau barokah begitu, tenang, mencukupi, ada saja itu, dan membuat dirinya terhormat karena dia dalam. Bagaimana supaya barokah? Mencarinya harus benar di jalan Allah. Karena mencari rezeki tidak di jalan Allah, niatnya salah, caranya salah, sudah rusak berkahnya. Dagang, timbangan dikurangi, uangnya dapat, berkahnya yang tidak dapat. Ini bahaya. Begitu? Baik, selanjutnya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ditanyakan mengenai harta yang barokah, sekarang kami ingin menanyakan contoh konkret dari harta yang tidak barokah, Pak. Yang tidak berkah, ya, sebaliknya, ya, baik. Makasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi yang barokah, sekarang yang tidak barokah, ya dibalik saja jawabannya. Satu, cirinya adalah rezeki yang tidak barokah itu menggelisahkan. Gak pernah tenang. Memang sudah dicabut saja oleh Allah ketenangannya. Takut ketahuan, takut berkurang, takut saingan. Wah. Kemudian yang kedua, selalu tidak cukup. Beli ini, mikir yang belum dibeli. Lihat rumah yang belum ada. Baru beli tanah, mikir villa yang belum. Terus saja. Sehingga capek otaknya tuh dan selalu kurang. Akibatnya habis waktunya memburu sana sini sampai waktu ibadah tidak ada. Waktu belajar tidak ada. Dia sendiri tidak menikmati, Pak. Apa rumah banyak itu dinikmati? Tidak. Malah jadi beban pikiran. Tidak jarang jadi beban dosa dan aib. Dan yang ketiga adalah namanya lebih jelek dari hartanya.
Dia memang rumahnya berharga, perhiasan berharga, mobil berharga, tapi dirinya nggak berharga. Orang ini hasil maling, koruptor, memang megah rumahnya, tapi nggak ada harganya. Namanya tuh rendah sekali. Seperti maaf pelacur, punya mobil bagus, pelacur. Sebagus apapun mobil dia nggak punya harga. Maaf, koruptor juga begitu. Kedudukan boleh tinggi, rumah boleh megah, mobil boleh mewah, tapi dirinya nggak ada harganya. Orang memandang sangat sebelah mata. Ini harus hati-hati. Jadi bagaimana? Kenapa nggak barokah? Ya karena mencarinya tidak benar. Kenapa mencarinya tidak benar? Karena imannya lemah. Kalau kita iman yakin dengan ilmu yang benar, bahwa setiap makhluk itu sudah ada rezekinya. Waktu kita di dalam perut ibu 4 bulan, sudah beres ini pembagian rezeki. Kita tidak disuruh mencari rezeki. Wabtaghu min fadlillah. Mencari karunia Allah. Barokahnya itu yang kita cari. Rezekinya bukan dicari, tapi dijemput. Kalau dicari, ada peluang tidak ada. Kalau dijemput, sudah pasti ada. Kalau niatnya benar, caranya benar, ketemu. Tidak akan tertukar. Maka terjadinya orang sengsara itu karena kurang iman. Kenapa kurang iman? Karena kurang ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu. Sibuk mencari nafkah, tidak menambah ilmu, sudah disiksa dia oleh perusahaannya. Disiksa dia oleh jabatannya. Disiksa dia oleh kesuksesan tanda kutipnya. Maka orang kaya itu sebetulnya lihat, yang kaya asli pasti cinta ilmu. Ya. Maka hati-hati, kita harus tanamkan bahwa sudah ada rezeki. Tidak mungkin Allah menciptakan perut tidak dengan isinya. Al-Kisah Imam Ali pernah menitipkan seekor kuda. Beliau masuk ke dalam membawa uang 1 dinar. Ketika keluar, pemuda yang dititipi sudah lari mencuri tali kuda. Dicari ke kota, ternyata ketemu di seorang pedagang tali. Ini tali punya saya. Oh, saya tidak tahu Imam, tadi ada yang jual. Berapa dia jual? Dia jual 1 dirham. Imam Ali mengatakan, duh, pemuda ini tidak sabar. Kalau saja dia sabar, dia dapat 1 dirham dalam keadaan halal. Tapi dia tidak sabar, dia curi. Tetap saja 1 dirham hanya haram. Maka jangan menyangka orang-orang yang licik itu jadi banyak rezekinya. Tidak. Dia dapatkan jatahnya, hanya robah statusnya dari halal menjadi haram. Kalau garong saja diberi rezeki, bagaimana mungkin orang taat tidak dikasih rezeki? Dua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sibuk mencari nafkah, tidak sibuk dengan menempa ilmu dan menguatkan ibadah. Khawatir apa yang kita cari, rezekinya dapat, barokahnya yang hilang. Berarti gelisah, sengsara, dan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita tidak usah risau dengan apa yang Allah janjikan. Kita tidak pesan lahir di dunia ini. Allah yang tanggung jawab segala kebutuhan kita. Tapi kita punya kewajiban menyempurnakan kewajiban kita untuk berada di jalan Allah. Kalau ini kita pegang lurus, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan siapapun yang berpegang teguh di jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang taat kepada Allah, diberi jalan keluar dalam setiap episode apapun kehidupannya. Berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, dicukupi segala kebutuhan lahir wal batinnya. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Pemirsa yang budiman, juga saudara-saudaraku,
Ini adalah bulan yang penuh barokah, di mana kita harus mulai mengevaluasi cara kita mencari nafkah. Jangan sampai kelemahan ilmu kita membuat kita terjebak dalam aktivitas dunia yang melalaikan kita kepada Allah. Sudah dunianya membuat tidak barokah, dan yang paling kita khawatirkan, waktu kita habis, padahal kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tidak salahnya kita bertobat sambil kita bersihkan. Siapa tahu di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain yang tertahan ataupun terambil dengan sadar ataupun tidak sadar. Marilah kita memohon kepada Allah agar dibersihkan dari segala kehinaan dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai penggenggam langit dan bumi, wahai yang membagikan rezeki, wahai yang maha menyaksikan segala sikap kami terhadap titipan-Mu. Ampuni ya Allah jikalau kami tiada menyadari bahwa Engkaulah yang membagikan rezeki. Ampuni jikalau rezeki yang Engkau titipkan kepada kami membuat kami sombong dan takabur, membuat kami ria, tiada bersyukur. Ampuni jikalau dalam mencari nafkah kami sering melupakan jalan-Mu ya Allah. Ampuni jikalau kami pernah menzalimi hamba-Mu yang lemah. Jikalau ada hak orang miskin yang kami ambil dan kami tahan. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi terhina dengan rezeki yang tiada halal. Beri kesempatan kami memperbaiki diri. Ampuni ya Allah, ampuni andai kata kami dalam mencari nafkah lalai taat kepadamu. Ampuni jikalau ada harta haram yang kami kumpulkan. Ampuni jikalau ada makanan haram yang kami telan. Ampuni jikalau ada rezeki hamba-hamba-Mu yang kami ambil. Rabb, berikan kesempatan bagi kami memperbaiki diri. Bimbing kami ya Allah agar tidak pernah tergiur kepada dunia yang tidak halal. Jangan biarkan kami terpesona kepada dunia. Karuniakan kepada kami kerinduan untuk selalu jujur dalam mencari nafkah. Karuniakan kepada kami kerinduan untuk selalu lurus di dalam mencari nafkah. Halang-halangi kami dari apapun yang Kau haramkan ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang tidak barokah ya Allah. Namun mudahkan kami mencari nafkah yang halal. Izinkan kami menafkahi rumah tangga kami dengan rezeki-Mu yang halal. Izinkan kami memberi makan kepada anak-anak kami dengan rezeki-Mu yang halal. Ya Allah, kayakan batin kami dengan bertawakal kepadamu. Kayakan diri kami dengan hidup zuhud di jalan-Mu. Kayakan diri kami dengan qanaah yang selalu ridho dengan pemberian-Mu. Muliakan diri kami dengan kenikmatan ikhtiar di jalan yang Engkau ridhoi. Dan bahagiakan diri kami dengan gemar menafkahkan rezeki di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, hanya Engkaulah penggenggam diri kami. Engkau pula pembagi setiap rezeki. Kepadamulah kami berharap. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berkahilah sisa umur kami ini ya Allah. Berkahilah ilmu yang Engkau karuniakan kepada kami, dan berkahilah rezeki yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang budiman, semoga Allah yang Maha Kaya mencukupi kita hanya dengan rezeki yang halal dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.